Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih. Malam hari ini kembali kita diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan semakin mengokohkan setiap iman kita semua dalam perjalanan hidup ini. Sebelum sama-sama kita membuka Alkitab kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Sungguh Engkau Allah yang penuh kasih dan rahmat. Sungguh Engkau Allah yang senantiasa bersedia ada dalam setiap kehidupan kami, menemani hari-hari kami, menyertai kami dalam segala hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk tetap terus memohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah ini semakin memperkokoh iman percaya kami. Kami siapkan hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendasari renungan kita malam hari ini dari kitab Ibrani. Pasal yang keempat, kita akan mengawali dari ayat 14 dan kita lanjut sampai dengan pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membaca buat setiap kita semua. Ibrani pasal 4 ayat 14 kita mulai. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita lanjut di Ibrani pasal 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa saat lagi kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung dan juga Paskah, sebuah momen yang setiap tahun kita alami sebagai sebuah peringatan bagi setiap kita semua akan karya Kristus dalam kehidupan kita. Sebelum kita menuju ke sana, kita tahu bahwa setiap orang, siapapun dia, dalam situasi yang sulit selalu membutuhkan bahu orang lain untuk bersandar. Sekalipun kita terbungkam, mulut kita terkatup oleh karena begitu beratnya beban, begitu beratnya pergumulan yang kita alami, tetapi kita tetap membutuhkan satu waktu untuk kita bisa didengarkan. Dan sekalipun kita yang disalahpahami juga membutuhkan sebuah pengertian dari orang yang ada di sekitar kita. Artinya bahwa setiap kita mendambakan orang lain yang mampu berbela rasa dengan situasi kita. Nah, bacaan kita pada kitab Ibrani tadi menunjukkan bagaimana Yesus Kristus adalah sang imam besar yang penuh dengan bela rasa, penuh dengan pengertian sebagai situasi manusia yang menderita. Sebab kita tahu bahwa Yesus bukanlah imam yang mempersembahkan hewan korban, melainkan
imam yang mempersembahkan diri sendiri sebagai korban tebusan. Yesus merasakan luka dan derita manusia. Yesus mengalami satu situasi di mana ia dicaci dan dihina. Bahkan Yesus masuk sampai pada situasi kedalaman penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh seorang manusia, yaitu kematian. Semua ia lakukan karena cinta. Semua Yesus lakukan pengorbanan yang begitu besar karena kasih-Nya kepada setiap kita semua. Yesus rela menderita dan mati supaya manusia, saya dan setiap kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memperoleh kehidupan yang berarti. Sebuah pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh imam besar agung kita. Pengorbanan yang sungguh luar biasa, yang turut merasakan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Melalui apa yang dituliskan dalam suratan Ibrani ini, kita semua jemaat-jemaat Tuhan, di mana mereka sedang mengalami sebuah keputusasaan, masalah yang silih berganti datang. Tetapi kitab Ibrani ini memberi petunjuk bagi setiap kita semua bahwa Kristus bukan hanya menyertai kita dalam kesukaran, tetapi Ia menebus setiap kita semua. Sungguh sebuah karya yang begitu agung, di mana imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang turut merasakan segala pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam hidup ini. Dengan menyadari dan memegang teguh iman kepada sang imam besar yang berbela rasa itu, maka kita dapat datang kapan saja kepada Dia untuk mengadu. Dengan penuh kesetiaan, Yesus akan mendengarkan setiap keluh kesah kita tanpa sedikit pun menyela. Memberikan perhatian penuh, memberikan hati, memberikan kesediaan diri untuk mendengarkan segala sesuatu yang kita ungkapkan lewat doa-doa kita. Sungguh sebuah karya yang agung yang boleh kita alami dalam hidup ini. Dengan pengorbanannya yang seperti itu, maka Ia tentu akan membuka tangan dan merengkuh kita. Maka baiklah kita juga dapat membuka tangan untuk merangkul sesama yang rapuh. Kiranya setiap kita semua boleh mengalami sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Pengalaman iman yang membawa kita mengalami karya-karya Kristus dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita bersyukur karena Kristus sang imam besar berbela rasa bagi setiap kita semua. Kita yang sedang sedih, kita yang sedang sakit, kita yang sedang mengalami putus asa, kita yang sedang mengalami situasi-situasi di luar nalar dan kendali kita. Ia merasakan pergumulan kita, Ia mendengarkan kita. Karena itu kita dipanggil juga, mari berbela rasa kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kita dimampukan menjadi jemaat-jemaat yang mau menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana pengalaman iman kita yang kita alami akan karya sang imam besar yang berbela rasa bagi kita. Hal ini pun kita terapkan dalam kehidupan kita dengan sesama. Tuhan menolong setiap kita semua. Dan kami datang kembali kepadamu Tuhan. Memohon kiranya Allah Roh Kudus menyertai setiap kami semua. Sebagaimana keteladanan yang Engkau tunjukkan bagi kami malam hari ini. Sebuah keteladanan sikap kepedulian. Pengorbananmu di atas kayu salib memberikan kepada kami sebuah kebebasan hidup, kemerdekaan yang sejati. Biarlah ini pun boleh kami lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami responi karya agung kasih-Mu dengan hati yang bersyukur. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk tetap senantiasa ada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah bagi setiap kami siap menjadi berkat
bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.